Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sugeng Wahono selaku Ketua Orari Lokal Gresik. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota Orari Lokal Gresik yang telah hadir di tempat yang berbahagia ini. Terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya. Saya ditunjuk oleh Pak Ketua untuk membuka jalannya rapat. Maka rapat ini agar kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi dapat membawa lancarnya acara rapat SES pada siang hari ini. Selanjutnya, susunan acara pada siang hari ini sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang mana tadi sudah kami buka. Kemudian yang kedua nanti sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Sugeng Wahono selaku Ketua Orari Lokal Gresik, yang akan menyampaikan atau memimpin secara langsung bagaimana kegiatan SES yang kita agendakan atau kita rencanakan pada tanggal 5 April tahun 2026 itu seperti apa nanti secara teknis. Berikutnya acara yang ketiga nanti akan kita buka forum ya semacam masukan, saran ataupun tanya jawab, atau dalam kata lain kita diskusi bersama tentang bagaimana jalannya SES itu bisa sukses seperti mungkin tahun-tahun sebelumnya yang sudah pernah kita lalui. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup alias doa, mungkin nanti akan kami tutup secara langsung. Sebelum acara sambutan kami berikan kepada Bapak Sugeng Wahono, kami ada sedikit ya semacam evaluasi perihal perjalanan rapat pada hari ini. Saya merupakan orang baru di organisasi ini, masih nol buta, belum tahu menahu tentang bagaimana sebuah organisasi yang punya gawe seperti tahun ini. Misalnya SES ini adalah dalam rangka untuk menyambut hari jadi kota Gresik, maka harusnya semua pengurus penting yang sudah terundang harusnya hadir secara komplit, lengkap, dan semangat yang sama. Namun secara fakta ternyata dalam catatan saya ini hanya ada 7 orang. Padahal undangan yang sudah beredar sejumlah pengurus itu adalah sejumlah 45 orang. Kalau yang hadir hanya 7 orang, ini artinya kualitas pengurus Orari Lokal Gresik saya tahu secara langsung pada hari ini. Maka saya akan bangga sekali kepada Bapak Sutiono yang sangat senior saya. Ternyata beliau ini walaupun jarang di udara, tapi kalau ada kegiatan dinas seperti ini, dia adalah menyemangati kami. Tidak seperti senior-senior yang lain yang saya pertanyakan status atau kualitas kepengurusannya. Maka terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Sugeng Wahono yang telah hadir. Yang kedua saya sendiri, yang ketiga Bapak Suparjo, yang keempat Bapak Sutiono, yang kelima Bapak Mustaqim, yang keenam Bu Hernani, dan yang ketujuh Ibu Ribut Indarwati. Inilah pengurus Orari Lokal Gresik yang hadir pada hari ini untuk rembukan bersama, perundingan bersama, atau rapat bersama untuk mendiskusikan, memusyawarahkan perihal kegiatan SES yang direncanakan pada tanggal 5 April. Semoga dengan orang-orang yang hadir ini nanti kelar untuk memberikan masukan-masukan yang terbaik demi suksesnya kegiatan SES. Jangan sampai karena banyak yang tidak hadir kemudian kita melemah, jangan. Bahkan saya akan harus lebih bangkit dan semangat walaupun sedikit orang, yang penting kualitasnya bermutu tinggi, dengan harapan SES-nya nanti berjalan dengan lancar. Akan dipandu nanti oleh yang berpengalaman, ialah Bapak senior saya, Bapak Sutiono. Baik, itulah gambaran perihal anggota pengurus yang sudah
terundang, maka kami punya usulan kalau ada kegiatan-kegiatan penting seperti ini, untuk undangannya di samping bisa di grup pengurus orari itu dijapri satu persatu untuk ada kepastian bagaimana mereka punya tanggung jawab secara moral. Karena orang itu kalau sudah dinyatakan dirinya sebagai berkomitmen menjadi pengurus, harusnya kalau ada gawe seperti ini yang namanya pengurus harus mau ngurusi. Nah, kalau enggak, siapa lagi yang mau ngurusi? Masa orang di luar pengurusan malah enggak mungkin. Maka yang sudah dinobatkan sebagai pengurus itulah, ayo kita kerjasama bagaimana kegiatan Gresik jangan sampai mengecewakan di orari lokal selain Gresik. Gresik harus sebanding dengan orari-orari di kabupaten selain luar kota Gresik, itu harapan saya. Baik, saya kira itu pengantar saya sebagai pembukaan. Selanjutnya rapat kegiatan SES akan dipimpin langsung oleh Bapak Sugeng Wahono. Saya beri waktu yang secukup-cukupnya bagaimana kegiatan SES ini nanti dipandu, diarahkan, dimusyawarahkan, didiskusikan bagaimana kegiatan SES tahun ini bisa lebih sukses dibanding yang sudah-sudah. Terima kasih kepada Bapak Sugeng Wahono. Waktu dan tempat kami persilakan. Pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan yang biasa, diberi banyak rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komitmen kita yang luar biasa para pengurus, Mas Tiono, Pak Darmo, yang senior di orari lokal Gresik, luar biasa di siang hari ini menyempatkan diri hadir dalam acara rapat SES HUT Gresik yang ke-539, juga Hari Jadi Gresik yang ke-52. Saran dan untuk kelancaran SES tanggal 5 April kita diskusikan di ruang rapat yang luar biasa ini, walaupun kita hanya sebatas pengurus yang sangat luar biasa berkomitmen, bersinergi untuk terus membangun orari lokal Gresik ini menjadi lebih maju dan lebih konsisten di tahun periode 2005-2008. Untuk yang lain-lainnya nanti seperti apa pengondisian SES nanti, kalau kita memang harus bersiaran di sini seperti apa, kalau kita di rumah masing-masing nanti komitmennya seperti apa. Yang jelas nanti tetap ada uang pengganti listrik untuk gitu ya. Jadi untuk para petugas dan jasnya seperti itu. Jadi kalau kita memang di sini ini Pak Sugeng, berarti kita harus mendirikan antenya 2 meter B-nya. Gitu. Kalau kita zamannya Pak Pujo dulu kan pernah SES di sini 2 meternya di rumah masing-masing. Gitu. Tapi kapan hari ada siangnya di Seklop, malamnya di rumah Pak Zainal dulu itu. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan acara SES nanti dan acara-acara berikutnya ada. Nanti kalau memang ada program-program 1 tahun itu yang akan kita laksanakan seperti IPUTA, seperti kontes dan lain sebagainya, nanti kita monggo kita catat, kita kondisikan bulannya apa, seperti apa, jadi nanti kita kondisikan menjadi lebih baik gitu ya. Nanti seperti kita yang belum kita laksanakan di tahun kemarin itu kan ada Nataru dan Bankom Hari Raya, belum sempat karena kita juga belum ada, katanya Pak Udin tadi ada penggantian Polres gitu ya. Jadi kita harus pemberitahuan di Polres supaya kita dapat undangan untuk Nataru dan Hari Rayanya gitu. Demikian. Tidak panjang lebar, kita lanjutkan diskusi tanya jawab seperti apa nanti jalannya SES HUT Gresik yang ke-539. Kita diskusikan, kalau memang nanti hari tanggal 4-nya, kalau memang nanti ada gladi bersih, kita kondisikan semuanya,
terus hari tanggal 5-nya kita laksanakan kegiatan ses outing-nya gitu ya. Terima kasih. Tidak panjang lebar karena mungkin ada keperluan yang lainnya, kita singkat saja. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, banyak rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sambutan cepat kilat singkat dari Bapak Ketua kita, Bapak Sugeng Wahono, terkait bagaimana ses yang akan kita agendakan pada bulan depan, tanggal 5 April ke depan. Namun dalam sambutan tersebut tentu kita masih butuh penjabaran yang lebih spesifik. Sekiranya ses itu nanti secara teknis bisa berjalan dengan sukses, seperti apa kira-kira alurnya. Nah, ini mungkin Bapak Sutyono ini yang punya pengalaman terkait dengan ses. Saya beri kesempatan untuk memaparkan gambaran ses ke depan agar bisa sesuatu seperti apa, Pak Sutyono. Tolong panjenengan sampaikan dan akan dijadikan rujukan agar ses di Gresik ini bisa berjalan ya sekurang-kurangnya seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Monggo Pak Sutyono, kami persilakan. Silakan. Ya, ini terima kasih Pak Muntaha. Untuk ses ini kan kegiatannya mestinya rutin untuk lokal, masing-masing lokal. Hanya saja pelaksananya tergantung dari kondisi yang ada. Nah, untuk ses tahun ini, untuk ulang tahun Gresik yang ke-539 ini mau seperti apa? Satu, itu mau di frekuensi berapa? Hanya di 2 meter saja, di 40 meter saja, atau di dua-duanya? Pakai mode SSB sama FM atau pakai mode SSB sama digital? Jadi nanti banyak, jadi pilihannya banyak, tergantung kondisi yang mendukung nanti yang mana. Jangan kita memproyeksikan sesuatu yang tidak bisa kita laksanakan. Nanti daripada ikannya istilahnya godeli water kelangan bandeng gitu kan. Lebih baik kalau memang di satu frekuensi misalnya di 40 meter ya kita fokus ke 40 meter saja, atau di 2 meter yang ada dan tersedia mungkin ya lebih baik ke 2 meter saja. Terus nanti alokasi frekuensi, kemudian perizinan nanti kan sudah tadi Pak Sugeng sudah menyinggung, tadi sudah tinggal menunggu keluarnya konsen ya Pak ya. Nah, begitu konsen itu keluar, kemudian pembentukan panitia pelaksana nanti menyiapkan secara administratif, yaitu mungkin nanti untuk pemberian ini namanya sertifikat ya, bisa ya GSL kan, bisa menggunakan MyGSL atau menggunakan yang lain, atau kita pakai yang kemarin itu pakai apa, Bitly Pak ya, waktu dulu saya nggak tahu saya, karena itu sudah ada ya. Jadi itu secara administratif nanti pengeluaran daripada EGSL itu nanti formatnya mau kayak apa, mau seperti apa, mau bagaimana. Yang kedua nanti secara teknis nanti adalah peralatan yang digunakan, dalam hal ini radio dan antena power supply yang memadai. Paling tidak kalau untuk jangkauan HF itu mungkin mancar sekitar ya 150 atau 200. Itu untuk rata-rata ses itu sudah cukup, asal antenanya memadai itu sudah cukup. Kalau untuk di 2 meter ya mungkin memancar sekitar 50-an ya, 50 atau 60. Itu rasanya sudah cukup karena memang jangkauannya yang terbatas. Jadi kesiapan itu, satu kesiapan tentang perizinan, kedua tentang administrasi EGSL, sertifikasi,
Yang ketiga adalah pelaksanaan teknisnya. Nah, yang keempat ini operator, ketersediaan operator. Nah, operator ini nanti bisa single, bisa assist, maksudnya ada yang bantu. Kemudian ada yang satu melakukan respon panggilan atau melakukan panggilan atau respon panggilan, pile up. Ya lebih baik pakai pile up aja, jangan satu-satu kayak orang ONN itu kan satu panggil itu nanti ya memang nanti pasti akan ruwet, tapi nanti akan ada jeda waktu. Itu akan perolehannya akan lebih banyak. Itu nanti kesediaan operator satu atau dengan asis nanti gantian. Berarti tidak harus one call one response ya? Ya boleh, bisa. Makanya kan ini pilihan Pak. Jadi boleh nanti pakai satu respon, satu misalnya mau manggil 5 dipanggil dengan satu dipanggil, kadang-kadang kan lama ini kan yang lain sudah pada numpuk-numpuk itu sama. Nah, kalau dari kacamata saya itu lebih baik di pile up. Udah, silakan memanggil dalam waktu sekian. Tarik 10 detik apa 30 detik. Itu kan setelah 30 detik kita hentikan. Please standby. Nah, itu biasanya ada yang membantu dengan biasanya kita orang-orang yang anggota kita yang mempunyai daya besar gitu. Pak tolong dibantu gitu. Nanti kalau sudah 30 detik suruh mereka berhenti, mereka akan manjat 1000 atau 2000. Nah mereka kan kedengaran semua. Setelah itu nanti kita pile up, kita panggil satu-satu, misalnya setelah 10 call sign kita panggil, kita pile up lagi, 10 call sign kita panggil, pile up lagi. Dan untuk meresponnya tidak terlalu bertele-tele, cukup terima kasih partisipasinya, 59 report di Gresik, 73 cukup. Nah, sebelum panjang-panjang, sebutkan terima kasih Kosen, Jeki, Cari Bravo atas partisipasinya, report 59 di Gresik 73. Berikutnya itu lebih cepat. Dan itu akan lebih banyak sehingga tumpuan-tumpuan itu akan mengurangi. Memang ada beberapa rekan yang ya nggak tahu ini memanggil dengan kosennya orang lain, kosen sendiri kosennya orang lain, kosen sendiri kosen orang lain. Nah itu kan kadang-kadang kan kita panggil misalnya akhiran MZ misalnya Mike Zulu silakan Mike, nggak ada yang nyauti ya, yang ada Mike Sera, nah itu ya kan gitu kan, kadang-kadang hanya orang-orang yang seperti itu ada juga. Jadi banyak kasus. Jadi memang untuk operator ini yang mempunyai tanggap istilahnya. Jadi sedikit aja ucapan di radio kadang-kadang tumpuk-tumpuk itu bisa nyambung nih. Kadang-kadang awalannya A kemudian CZ, nah, kemudian yang tercopy CZ-nya itu A-nya itu kecil. Nah, kadang-kadang kita cukup memanggil dengan akhiran 2, minimal 2. Kalau 1 itu masih blur, masih terlalu umum. Tapi kalau 2 itu setidaknya sudah mengarah, apalagi kalau 3 sudah pasti. Itu kalau gambarannya. Jadi tadi ada 4 kriteria yang perlu dipersiapkan dengan matang, sehingga nanti 1 dipilihkan frekuensi mana, atau memang mau 2. Kalau 2 nanti kan perlu operator, apalagi kalau perlu ada yang digital. Kalau digital itu lebih gampang karena masing-masing orang kan sekarang sudah kayak FT8 itu kan sudah sangat umum ya. Kalau dulu 2017 itu paling saya yang awali di sini. Makanya kebanyakan EGSL saya itu ya, awal-awal itu ya dari FT8 yang paling banyak, karena hanya butuh 3-5 watt aja sudah sampai Amerika, sudah Rusia, Spanyol, sudah Perancis, Jepang itu sudah tidak bisa. Tapi sekarang karena kondisi dan situasinya yang apalagi seperti ini sudah biasanya mereka dayanya lebih besar 20 atau 30 watt untuk mode digital. Bisa juga mode digitalnya pakai RTTY itu juga mode yang umum dipakai. Monggo nanti dipilih
Kalau kita mau satu ya fokus saja 1-2 meter, ya kita fokus di 2 meter. Nanti pakai di stasiun di sini, portable di sini, nanti mendirikan anten juga. Satu yaitu tadi. Jadi ada 4 tadi ya kan, pemilihan frekuensi, call sign, kemudian operator sama perlengkapan radionya. Ya, kalau itu sudah ada terpenuhi semua, insya Allah tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Yang lainnya itu nanti kita mendukung rame-rame aja, tidak apa-apa. Rata-rata cuma gitu. Pokoknya nanti yang sudah diserahin jadi operator, nanti jam berapa standby, udah langsung dibuka sama ketua atau dibuka sama Pak Bupati, tidak apa-apa. Pembukaan aja tidak apa-apa. Tapi kita belum pernah ya dibuka Pak Bupati. Pernah tak? Buka Pak Bupati pernah? Belum ya? Belum ya. Pernah dua ya? Wah ya, itu aja udah. Kita cukup sebenarnya. Seks. Dan nanti dan yang terakhir dalam seremonial ini adalah nanti dokumentasi. Kita mempertanggungjawabkan kepada kabupaten bagian komunikasi, kita beri laporan bahwa kita melaksanakan ini sana, kemudian kan perannya dia kan, kita hanya sebagai corongnya ke depannya ya. Terus kalau ke sponsor juga gitu, kita beli apresiasi sertifikat atau apa dan semacamnya bahwa kita melaksanakan ucapan terima kasih dan sebagainya. Hanya saya kira teknisnya seperti itu. Jadi, mungkin ada dari penyampaian saya, dari apa yang pernah saya alami, lakukan dan rasakan, mungkin ada yang oh enggak gitu Pak, ada ininya lagi, nah monggo nanti sambil ditambahkan supaya nanti lebih sempurna. Jadi nanti kita laksanakan di 2 meter sama 40 meter ya. Kalau 40 itu di 71 ya, di 71. Iya, di atas biasanya Pak. Nah, nanti waktu di ini nanti ada pemilihannya Pak. Nanti kalau kita di global itu ada baiknya. Jadi jangan pilih nanti di 7135 misalnya kan. Nah, kebetulan 7135 ada yang pakai SES. Nah, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kita dari ring 7.000 misal 7.100 sampai 7.200, nah, kita bisa milih, nanti kita bisa pindah ke, kalau dulu kan pernah pindah kan dari 135 karena ada dipakai mana gitu, banyak masalah, kita pindah ke 140 ya pindah itu lebih baik. Kalau nanti dua di 40 dan di 2 meter mode FM, 40 nanti mode SSB. Sudah, kalau nggak ada digital ya nggak apa-apa, udah cukup. Sudah 2 dulu. Ya 2. Standarnya sih 40. Standarnya sih rata-rata ses itu di AF. Kalau ada tambahan VHF itu tambahan biasanya. Untuk 2 meternya berarti kita laksanakan berbarengan dengan NCS jam 19.30 ya Mas? NCS, iya kan berarti kan NCS-nya ditiadakan toh Pak? Enggak, maksudnya jamnya toh. Waktunya. Jamnya tidak apa-apa, nanti ditentukan di forum ini mau jam berapa, mau pagi, mau sore, mau malam, monggo. Yang penting itu, jadi kita mengadakan acara ini, ya acara ini mau seperti apa itu tergantung forum ini. Tergantung forum ini nanti. Rasanya untuk 2 meter nanti sore setelah maghrib misalnya, ya tidak apa-apa. Ya. Ibaratnya enaknya jam NCS seperti biasanya. Biasanya nanti sampai jam 10 katakanlah, maksimal sampai jam 10 atau sampai jam 11 ya sudah, kita ikuti sesuai dengan arahan ini kan. Arahan ini nanti kan ada pertanggungjawabannya Garuda juga kan. Ya itu aja. Karena kalau melebihi dari ini mungkin ada teguran atau mungkin ada atau tidak ya, saya mestinya ada evaluasi tentang ini, tentang penyelenggaraan saya. Loh, kok niku jaringan anak saya sendiri bukti ini laporan ini. Itu berarti 1 malam saja ya Pak ya? Ya 1 malam, ya nanti tergantung forum ini mau berapa hari pun tergantung nanti izinnya, boleh kok, boleh Pak ya? Ya Pak Mus. Sesi 2 hari, 3 hari, boleh. Iya. Boleh. Kalau pengalaman tahun-tahun yang sehari rata-rata sehari. Berarti semalam. Ada sehari. Ada yang 3 hari di 2 meter itu jam sekian sampai jam sekian, 2 jam. Ada yang 40 meter itu di pagi hari sama sore hari. Ada. Makanya tergantung forum ini mau seperti apa. Kalau kita ini masih
banyak keterbatasan ya seadanya, yang penting kita bisa menyelenggarakan dengan Ya, baik. siapnya kami kan jelas jam malam. Kalau jam siang kan kita punya tugas masing-masing. Tidak masalah. Ya, Jadi gini ya, untuk HF-nya kita mulai jam 10 pagi sampai jam 3. Biasanya jam 3 udah terakhir. Ya, kayaknya akhirnya di pagi. Nah, ya enggak pagi, apa-apa. nanti pagi dan sore HF-nya. Ya, Malam ya. malam. Terus 2 meternya di malam saja 19.30 sampai selesai gitu ya. Ya. Ya, Itu monggo nanti menurut kemarin Pak Bejo itu gitu. Ya. Tapi nanti kita kembalikan ke forum seperti apa. Kalau saran saya untuk HF itu kalau siang itu biasanya kurang. Kalau pagi sekali ya. Masuk. Betul. Jadi kalau pagi itu pilih sekitar jam 6 sampai jam 8 pagi itu masih lumayan bagus. Tapi kalau sudah menginjak jam 10 ke atas itu biasanya lapisan ini kan sudah termumai sehingga nanti bisa skip, bisa jadi tidak jauh. Tapi idealnya gimana? HF itu biasanya sore. Ya, HF itu biasanya sore. Begitu matahari sudah mulai ini, lapisan E yang sebelah timur ini sudah mulai terbentuk, kemudian turun, biasanya pancarannya jauh-jauh atau pagi hari subuh, ya subuh. Kalau sampai monitor di 80 meter subuh itu ramai sekarang, kalau meter ramai. Ini Pak musimnya. Kajian surga kan jam 5 mulai. Nah, itu kan karena memang ya itu tadi, apalagi 80 itu paling singkat waktunya. Tapi enggak mesti, kadang-kadang entah karena karena pancaran matahari, spotting mataharinya itu tinggi sehingga lapisan E untuk gelombang panjang itu, gelombang HF itu masih bertahan. Itu kadang-kadang sampai siang hari itu ada yang baru sebentar aja sudah ngorok. Itu udah gitu. Jadi kita harus prefernya kalau HF mendingan kalau dua situasi ya pagi misalnya jam 6 sampai jam 8, terus sore mungkin agak terbatas misalnya jam 7 sampai jam 10 atau jam 11. Atau pilih sore saja jam 7 sampai jam 1 setelah maghrib sampai jam 10 atau jam 11. Ya jam 10 lah paling enggak, karena kan biasanya orang-orang kan hari Minggu, Seninnya sudah persiapan jam 10, 11 sudah wrap up semua. Nah, sudah pulang. Jadi kan nanti banyak ya setiap kegiatan itu yang lepas perhatian itu setelah kegiatan menjelang selesai. Ini sudah banyak orang berkurang sehingga banyak pekerjaan sepele, pekerjaan kotor yang banyak tertinggal. Akhirnya orang yang tinggal ini yang sing ringkes, sing mali meja, sing itu enggak ada. Nah, kalau dulu zamannya Bu Fitri ada Pak Rufin sama ada Jainul itu yang selalu standby. Memang orangnya Bu Fitri, jadi ya itu yang biasanya disuruh-suruh ringkes apa ya Pak. Nah, kalau kita kan mesti ya sama-sama lah. Lebih baik. Nah, gitu ya. Pernah naik ya debat itu, terus sama di belakang. Karena di belakang dipakai di VAF, kita di depan sana di ruang tamu pernah, di tengah sini juga pernah pas sini dan sebelah sini juga pernah. sini dan duta. Berani nih Pak, jalan ini. Oh iya. Oh iya, ini kantor mentor. Iya, ada itu. Nggak tahu, kita salah. Nggak informasi sama itu sebelah. Oke, saya potong dulu ya Pak Setiano ya. Senang sekali saya mendengar paparan panjenengan yang begitu profesional, mantap dan membawa kami punya pengalaman di bidang SES mungkin tahun ini. Saya menyayangkan Pak Agus ini, sepertinya tumpuan kami tapi kok nggak hadir di dalam grup itu. Sudah memberi info kepada kami bahwa SES itu nanti dibutuhkan 2 operator untuk 2 meternya dan 2 operator untuk 40 meternya.
Tapi karena beliau belum hadir ya bagaimana kira-kira gambarannya itu kami juga masih butuh clear lagi. Tapi di samping itu dari paparan panjenengan sepertinya saya ingin ada semacam spesifik dalam kegiatan SES tahun ini. Kira-kira ketuanya itu kalau saya cenderung mengusulkan sampean Pak Sutyono yang menjadi ketua panitia, karena saya menguasai segala sesuatu tentang SES nanti bisa membimbing kami ini. Setuju ya Pak Sutyono ya? Setuju tak? Setuju. Ya, gini Pak, jangan saya, karena nanti saya pas acara itu saya sendiri punya acara gitu loh. Ya nggak apa-apa, formalitas saja. Nanti kan bisa mengarahkan lewat grup atau lewat WA kan nggak apa-apa. Oh, nggak enak Pak nanti. Gini loh. 5 April minggu depan ini loh Pak. Makanya. Terus kalau nggak sampean mengusulkan siapa kira-kira? Ya mungkin Pak Gus bisa. Gini loh, nanti kita di sini yang ada di sini nanti kita merumuskan saja apa yang sudah dan apa yang belum, nanti yang mau kita laksanakan ya. Yang sudah seperti perizinan dan sebagainya nanti kan itu dianggap sudah. Terus nanti EGSL itu nanti kalau Pak Sugeng tadi menyarankan menggunakan MyGSL ya Pak, tidak apa-apa, gunakan aja MyGSL nanti untuk sertifikasi, kan sudah 2. Nah nanti untuk operator ya nanti tinggal ditunjuk siapa yang bisa mengoperasikan di 2 meter dan siapa yang bisa mengoperasikan di HF 40 meter. Kemudian nanti untuk fasilitas ini mau ditulis biasa atau mau langsung dimasukkan ke komputer. Nah untuk yang bisa mengadministrasi masukkan komputer ini sepertinya Pak Wasis sudah sangat familiar. Nanti bisa semua apa ini yang masuk nanti serahkan ke Pak Wasis langsung dimasukkan ke situ. Nah, nanti EGSL-nya bagi yang sudah login itu nanti sudah langsung bisa diunduh. Nah, itu kan sudah jalan ini, sudah jalan toh. Tinggal nanti yang misalnya dua operator kan sudah standby toh. Nanti gantian waktu ngomong aja kan. Nah setelah ini misalnya selesai ini sambil membantu, jadi gini loh jalannya. Jadi ini jalan dulu, ini di belakangnya yang nulisi ini yang bagian oret-oretan toh. Ya oret-oretan MZ apa sudah lengkap atau tidak. Nah, nanti dipanggil PLA kan. Nah, yang sudah login langsung ditulis di sini berapa, siapa sudah lengkap, cukup banyak, nanti serahkan Pak Wasis masukkan. Ini balik lagi, ini file up lagi kan. Baru lengkap tulis lagi, serahkan. Di VAF juga gitu. Ya, ini sudah teknik pelaksanaannya, itu bukan lagi wacana, ini sudah teknik pelaksanaannya. Nah, nanti kalau ini sudah muru, ganti tuker, gitu kan, kan gitu. Ya, makanya pengalaman saya sharekan aja. Saya beberapa kali menjadi operator. Jadi operator itu memang semangat. Tapi begitu ngomong 1 jam ini suruh gitu. Nah, gitu loh Pak. Sudah mulu gitu loh. Nah makanya terus setelah itu berarti ojo terlalu ngoyo, santai ngomongnya, biar tangteng pokoknya ditulis aja santai. Kita kalau kita nggak bisa nangkap ya sudah lewatin, walaupun besar tapi nggak jelas ya udah yang kecil kita bilang gitu. Nggak usah nggak usah, tenang aja, nanti yang lainnya jadi ribut kalau kita tenang gitu. Nah setelah itu 8 ketemu 8 atau 15 atau 10 nggak apa-apa, hentikan. Biasanya ada yang bantu, makanya tadi kan ada yang bantu. Setelah banyak diberi jeda, jadi ada pakai stopwatch 30 detik atau 20 detik, please stand by. Kalau kita ngomong please stand by 2 kali 3 kali. Nah, yang teman kita yang punya daya besar ini kan dia langsung bilang please stand by, kan. Kalau nanti siapa atau tidak ada ya tidak apa-apa, kita tunggu sampai mereka benar-benar standby baru kita panggil. Ya memang harus sabar. Lain kalau di 2 meter kan pendek-pendek gitu loh Pak. Santai aja. Ini setelah itu nanti tukeran atau 1 jam ganti sampai misalnya dari jam 5
7 sampai jam 10 berarti 3 jam atau sampai jam 11. Nah, nanti 4 jam berarti 1 jam ganti, 1 jam ganti, 1 jam ganti, nggak apa-apa. Teknik pelaksananya seperti itu. Jadi apa ya? Ya itu tadi sudah. Nah, kalau sudah selesai semua, ya sudah nanti berakhir, nanti ditutup sama terima kasih rekan-rekan yang sudah checking dan mohon maaf yang belum terdengar karena keterbatasan fasilitas dan perangkat kami dan sebagainya lah seperti itu. Kami belum bisa. Nah itu sudah tutup, dinyatakan tutup pada jam sekian UTC. Oke, mantap Pak Sutiono, terima kasih. Itu. Sepertinya masih ada senior yang lain, Pak Mustaqim. Mohon Pak Mustaqim untuk menyempurnakan ide gagasan dari Pak Sutiono mungkin bisa sampean tambahkan. Monggo Pak Mustaqim, waktu disilakan. Ya, kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi aja menambah jasa. Intinya nanti ya bentuk apa? Pengurus apa? Kepanitiaan nanti siapa nanti? Ketuanya. Ya, nanti kan mungkinnya kan ada apa? Pembentukan panitia. Ya, panitia di sini. Jadi tolong dibuat. Nanti yang buatkan siapa? Mungkin saya Pak. Ya. Nanti disusun, belum terus petugas nanti siapa saja. Gitu. Untuk saya, mohon maaf, Anda jaminan belum siap, terus yang AF-nya ini kayaknya kosamnya kurang mumpuni, kadang-kadang terus. Soalnya apa? Wah, soalnya ada apa betul-betul kadang-kadang pun ngedrop ya, barang-barang pas kalah ya. Saya mengajar 70. Ya, kemudian petugasnya siapa saja nanti untuk AF-nya, kemudian jalannya juga siapa. Yang jelas, sistem kan jangan terlalu panjang kalimatnya kan gitu ya. Singkat gitu. Berarti wajibnya yang disebut apa Pak dalam satu? Wajibnya saja. Kolsen ya? Iya. Kolsen ya? Jelas, jelasin kolsen. Terus terima kasih partisipasinya. Walaupun tanpa nama, tanpa lokasi gak masalah ya. Tidak apa-apa. Dan secretary gitu ya. Thank you. Singkat aja. Supaya oleh akeh aku lah. Kalau ngomong suwe, siang suwe. Biasa aku nanti rumah deh, nanti lah beda. Biasa kan kadang tumbuh, kenapa? Bukan jenengnya, ada suwe. Kemudian yang jelas kalau saya butuh pendamping ya lagi-lagi. Nah, ya saling ini tadi itu ya. Kemudian nanti apa? Aplikasinya biasanya siapa yang bikin? Ya, masih Pak Sugeng pakai PSSL. Ya, itu. Nah, terus jangan lupa dalam jangka waktu tertentu sampaikan ke. Oh iya. Untuk main JSL Card bisa diunduh dia, bahkan gitu Pak ya? Iya gitu. Jadi ngarang-ngarang, nanti kali. Mungkin 1 kali atau 2 kali respon diumumkan ya bisa diunduh 1 atau 2 kali PLA. Ya. Tahu lah. Kemudian biasanya apa aja? Petugasnya itu kan nanti 1 hari cuma gantian gitu ya? Ya nggak apa-apa. Wilayahnya kan aku harus mbak Dodok 2 meter malah orang pindah orang sopo. Nggak, maksudnya waktu nih nggak bersama kan nggak bersama no gantian kan? Nggak tahu ini kan belum diputuskan. Ya. HF-nya nanti itu mau di jam berapa sampai jam berapa, terus WHF-nya nanti jam berapa sampai jam berapa, ini kan belum diputuskan sama Jam Pak, jam NCS seperti biasanya tuh yang untuk 2 meternya itu. untuk 2 meter berarti 7.30. ya kalau 19.30 ya. Nah, ini forum ini sudah setuju dengan jamnya untuk PHP ini apa belum? Kalau menurut saya jangan takut ngikutin yang jam checking, karena rata-rata di tempat lain itu juga mengadakan pada jam-jam yang sama, lebih baik maju sedikit. Mungkin hari ya? Enggak, malam. Enggak, malam ya? Malam.
malam banget Pak. Ya, Malam kan? setelah Isya. Malam aja ya. Ya, berarti mungkin jam 7. Nah, jadi kita nyolong start dari yang lain. Sehingga mereka akan attention ke sini. Sama dengan VHF-nya juga gitu. Kalau memang ya PHF ini HF ini nanti tergantung nanti mau diseplit atau mau satu tempat, maksudnya yaitu jamnya sama, misalnya habis maghrib jam 7 sampai jam 11 sampai jam 10 monggo, atau diseplit pagi jam 6 sampai jam 8, sore nanti jam 7 sampai jam 10 itu pasti banyak. Tapi kalau daripada repot nanti seharian nunggu, kalau jadi deadlock ya, kalau nanti belum diputuskan juga nanti tempatnya di mana, mau di mana, macamnya seperti apa, ini masih nanti tata cara pelaksanaannya. Tapi kalau delnya sendiri, realnya pelaksanaannya masih belum mau. Jadi nanti mungkin di forum ini nanti mau dipilihkan untuk VHF-nya mancar di mana, HF-nya mancar di mana, ini masih gambaran. Ya, jadi memang ya inilah karena banyak teman-teman tidak aktif ya, kita agak kesulitan ya. Jadi nanti tolong Pak Sekretaris ini di grup atau gimana, siapa yang tersedia di tugasnya, kemudian jadwalnya dibuatkan dan jumlahnya juga tadi ya. Jadi sementara itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya kembalikan kepada Pak Ketua, mungkin masih ada 3 hadirin yang datang. Ini ada Bu In, ada Bu Rere, ada Pak Suparjo. Barangkali ada saran masukan yang perlu disampaikan, monggo Pak. Pak Sudiono, saya setuju untuk operator itu 2 itu saya setuju. 1 sebagai yang repot, yang kedua itu mencatat catatan resmi lah. Nah itu Login. Apakah itu satu lokasi atau beda lokasi bisa? Artinya gini, contohnya umpama stesen yang saya pergunakan dengan stesen Pak Muntaha. Jadi saya yang mencatat alunya, Pak Muntaha ya repot. Umpama dibikin gimana? Atau satu tempat? Jadi kalau untuk sesi ini kan tekniknya kan sama kayak checking net harian itu kan Pak. Jadi kalau assist yang membantu mencatat itu karena kan nanti durasinya lama dan yang masuk itu nanti banyak, sehingga bantuannya itu untuk mencatat yang konsen yang sudah valid login. Ya. Nah, yang valid login ini nanti dikirimkan ke yang biasa ngelog di komputer. Jadi kalau tempatnya berbeda tidak bisa Pak. Jadi dalam satu lokasi. Jadi kayak saya yang ngobrol sekarang, Pak Pur di belakang saya sambil bawa catatan. Saya juga bikin oret-oret gitu loh. Saya bikin oret yang masuk ini. Biasanya kan banyak coretan saya. Nanti tak masukin, tak kori gini. Nah, Pak Pur ini ganti nyatatin yang ini, yang tak punteri tadi. Nah, itu dicatat, setelah dicatat nanti dimasukkan ke login. Jadi asisnya seperti itu. Sama kayak kontes juga sama. Ya kontes itu ya sudah langsung asisnya yang ini cuma gacor aja, sing bagian operator itu langsung next udah. Kalau nggak peka juga yo repot gitu. Tapi kalau dalam kasus ini kan kita tetap kerjasama. Biasanya kan alfa, delta itu kan kadang-kadang agak apa tadi kan? Ya enggak apa-apa, kita jawabkan aja. Tapi offline ini ya dilepas. Delta. Nah, itu enggak masalah. Dulu saya sama Mbak Nur, saya sama Pak Jimun juga pernah. Gantian Pak Jimun maju, saya yang di belakang. Gantian Mbak Nur maju, saya yang di belakang. Berarti satu radio, 2 personil. Yang satu yang gacor, yang satu membantu mencatat dalam satu tempat. Dalam sheet yang lain. Kalau yang yang di tempat meja operator ini kan coret-coretan karena kan masuk yang susuk loh Pak. MZ ngomong ini kan gitu kan ya. Ini kan oleh sakmene. Iki gak jelas tak coret. Berarti aku manggil iki tak coret iki ganti iki totale rolas. Oke, sudah bisa ditangkap maksudnya. Gitu, mungkin Bu In atau Bu Rere ada urun rembuk masukan apa begitu?
ini bisa dekat aja ya. Ya, monggo Bu In. Kesempatan yang diberikan. Ya. Teruslah saya masih belum pernah ya ikut kegiatan atau pelatihan hari ini, hari pertama ini. Memang waktu tanggal 5 April satu minggu ya, kayak kesetok pada raja orang bilang gitu, kok kayaknya cepet banget. Nah, sedangkan persiapan kita juga masih belum Matang. Kepanitiaan, memang betul kata Pak Mustaqim, kita harus bentuk kepanitiaan dulu. Setelah panitia terbentuk, pasti kita punya rencana untuk pelaksanaannya, gitu. Namun kalau memang sudah Pak Agus yang sudah jadi panitia, ya nggak apa-apa. Tapi secepat mungkin Pak Agus untuk bisa membuat panitia dan gimana ini supaya bisa berjalan, kan seperti itu ya. Karena kan kita punya 2 meter dan 40 meter, gitu kan ya. Seperti kata Pak Sat tadi, pelaksanaan juga di mana tempatnya kita juga belum tahu, terus apalagi tugas-tugasnya juga belum. Paling tidak kita punya waktu 3 hari lah. 3 hari kalau kita sudah siap, insya Allah dalam Kamis Jumat kita bisa persiapan untuk di sini atau di Bapak Ketua atau Pak kita dan keteteran seperti itu. Karena bagaimanapun ini kan event bukan hanya di Gresik, tapi luar kota juga bisa masuk. Kalau kita ada kesalahan kan kita juga malu juga ya, apalagi membawa nama oleh Gresik seperti itu. Jadi kalau bisa dalam 3 hari diputuskan kepanitiaan dan semuanya bisa tercover, dan insya Allah memang kita ingin acara kita sukses seperti yang memeriahkan menjadi kota Gresik ini. Itu mungkin itu dari saya, dan juga mungkin mohon untuk kalau memang kita dilibatkan semuanya ini, kita akan bantu semaksimal mungkin supaya acara kita bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Itu yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya. Oke, mantap Bu In, terima kasih. Jadi operator aja Bu. Jadi operator Bu. Ya, ya setengah jam nggak apa-apa gantian. Ya, Oh, lu nggak mau. oke, selanjutnya saya kembalikan kepada banyak yang masuk kalau cewek. Bapak Sugeng selaku yang punya otoritas di organisasi ini. Tolong Pak Sugeng sampai nanti membuat konsep perihal jalannya SES ini seperti apa kira-kira. Nah, konsep itu nanti mungkin bisa diberikan kepada kami untuk kami tindak lanjuti sebagai sekretaris, mungkin bisa dikomputerkan. Jadi saya kira rapat ini ya karena orangnya hanya ini saja ya seperti ini yang kita bahas. Nanti bagaimana settingan yang lebih sempurna nanti saya serahkan kepada Pak Sugeng. Mungkin nanti bisa berkoordinasi lagi sama Pak Agus, mungkin untuk sebelum hari H mungkin ada pertemuan lagi secara khusus ya, monggo. Yang jelas kami siap untuk ditugasi apapun, yang penting itu tugas dari Pak Ketua, saya siap untuk melaksanakan, terutama di bidang administrasi. Oke, Pak Sugeng, saya beri kesempatan yang terakhir sebelum kami tutup, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk pemikiran saya, jadi untuk SES besok itu saya berharap seperti Pak Sudiono yang beberkan tadi, bahwa kita bertugas minimal 3 orang. Jadi kalau kita bisa satu pintu, maksudnya kalau memang bisa diseklok, kita bisa diseklok, kita diseklok saja. Kita berpikiran begini, jadi dengan keterbatasan antena dan perangkat, kita kondisikan yang sinkronnya, sing dicatat. Jadi nggak usah terlalu ribet. Jadi kalau 2 meter band, ya pokoknya sing krungu-krungu aja. Kita sementing kita sudah melaksanakan, berapa orang yang terserah. Nanti yang penting kita satu pintu. Kenapa? Ada yang lock sheet-nya itu kan harus satu lokasi kan, gitu ya. Yang lock sheet-nya satu lokasi, dan nanti ada pergantian petugas 1 jam, nanti ganti lagi, nanti yang satunya pegel, ganti mana satunya lagi, dan nanti secara teknis jamnya waktu kita bersiaran di AF itu idealnya jam berapa kita tentukan sekalian.
nanti dianya di 2 meternya langsung kita tentukan hari ini jam berapa. Jadi kalau bisa kita jangan di luar, terus rame ini seklop, gitu aja. Jadi kalau nanti adanya 2 meter band kurang mumpuni ya, ada G7 nanti kita pasang, kita kondisikan di belakang 2 meternya, ini ada di depan. Jadi supaya apa? Kita tidak kesulitan untuk yang lock seat, gitu kan. Jadi harus, karena peserta itu juga berharap begitu dia ikut checking in, berharap dia bisa mengunduhnya, gitu ya. Jadi nanti sebentar saya selah dulu. Untuk yang lock seat itu untuk pengunduhan EGXL itu boleh Pak, misalnya jeda 24 jam atau 48 jam boleh. udah Tidak masalah. Tidak harus langsung Pak. Enggak harus langsung, biasanya kan gitu Pak Mus ya. Biasanya 1 hari atau 2 hari baru boleh, baru kelihatan kita bisa mengunduh. Oh, Enggak apa-apa. Karena bisa dikerjakan di rumah kalau gitu. Ya bisa, makanya tadi kan ada yang seat di depan operator yang ngomong ini operator tanda karuan itu nanti bisa dibuang, tapi seat yang kedua yang membantu ini harus Yang valid itu tadi. yang valid, yang sudah yang valid ini nanti dikumpulkan, nanti setelah selesai bisa di-input atau nah, kalau mau lebih cepat yaitu tadi begitu selesai seat langsung kirim langsung input. Misalnya saya input di rumah, insya Allah siap dan itu lebih fokus. Enggak apa. Kalau di sini kurang fokus. Enggak kan. apa-apa. Ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya, iya. Jadi kita yang mengadakan acara, kita yang menentukan apa namanya EGXL bisa diunduh 48 jam setelah acara ini selesai. Enggak apa-apa. Kita yang mengadakan itu terserah kita, Pak. Jangan kita nggak nusu-nusu. jadi Gak kesusu kapan mau so santai. enggak apa-apa. jadi nanti kita tentukan bahwa koordinator NCSS Kabupaten Gresik nanti Pak Mulyanto, nanti biar Pak Mulyanto kan ngomongnya seneng, Iya. telepon Iya. nanti Bisa mengakomodasi orang. Oke. Jadi nanti biar Pak Mulyanto yang mengondisikan nanti seperti apa, kita gladi bersih di hari Sabtu. Siapa-siapa NCS kalau memang di rumah masing-masing monggo, kalau memang sebagian besar nanti memilih wes saya kira Pak Sugeng, kita kondisikan. Jadi nanti kita matangkan jamnya, kita dia jam berapa sekalian nanti dikondisikan. Ya. Nah, Kalau sama Sabtu pagi mungkin jam 7 sampai mungkin jam 9 jam 10 mungkin saya bisa bantu. Karena setelah itu kan saya harus ngambil jajan-jajan itu persiapan besoknya. karena juga kita Ya, sambil tahu. nunggu diterbitkannya kodenya ya. Iya. Saya juga belum. Nah misalnya nggak terbit Pak, gimana? Ya mundur, nggak bisa. Ya wes, ya sudah. Mundur dari tanggal 5 Juli, 5 April. Gimana Mas ya? Kalau Ya tidak masalah Pak sebenarnya. Biasanya kalau izin kalau cepet nggak ya? Apa nih? Ya kalau izin harus izin. Izin ya tergantung. Ya tergantung biasanya iya 10 hari atau 20 hari. kita kan mengajukan kan sebelum hari raya, tanggal 15 Oh, ya. tidak juga. Lah itu sama langsung ke pusat apa melalui order? Pak? Melalui udah Pak ada order. Nah berarti kan sudah prosedur ya. Oh, udah dulu. Jadi Tapi tinggal nunggu. tinggal nunggu. Makanya kemarin tak obrak-obrak Pak Asisnya sama Pak Ustadznya, terus sedang sudah diajukan. Habis itu 1 minggu atau 2 minggu baru hari raya itu kan ada kendala hari raya, gitu kan? Untuk kolsanya minggu-minggu ini bisa terbit. Pak Terbitnya nanti melalui order apa langsung order dulu? Oh, melalui order dulu. dan nanti diumumkan biasanya di grup pengurus ada kolsen-kolsen di Iya. Itu, jadi nanti seperti apa nanti kita gladi bersih di hari Sabtu. Nah, di hari Sabtu kita bergladi bersih, nanti maunya seperti apa dan operatornya harus siap ya dari 2 atau 4, berarti satu closingnya berarti butuh berapa? 5 atau 6 orang, 6 petugas berarti ya. Kalau
HF mungkin 3 orang cukup, nanti saling mengisi gantian, yang satu bisa off dulu, yang 2 berperan, nanti yang gacor tadi istirahat ganti maju gitu bisa. Untuk 2 meternya 2 orang. 2 meter kalau 2 orang cukup nggak apa-apa, yang HF 2 orang cukup pun nggak apa-apa gitu loh Pak. Jadi nanti sangat fleksibel. Dan untuk operator yang kayak berapa kali itu juga waktu itu saya dari operator, kemudian ada orang siapa ya waktu itu ini Pak tak nganu nih, yuk monggo. Kalau mereka sudah terbiasa ngoperator kayak Pak Mutahan, saya lagi ngomong dapat berapa file up gitu, kayak tak ganti deh Pak, sampai ngerokokan sih misalnya, yo monggo nggak apa-apa, tetap aja nggak apa-apa, yang aksis tetap orang yang sama, ya nggak apa-apa, nanti mencatat dengan rapi apa yang sudah diperoleh Pak Mutahan. Pak ganti mana? Yo tak ganti mana? Yo nggak apa-apa gitu. Nggak ada orang yang tahu, mereka hanya kitanya. Mau tunggu sejenak setelah panggilan, silakan standby mohon tunggu sejenak, kami ganti operator. Nah ini saran saya, boleh diterima boleh tidak, biasanya operator yang cewek itu lebih menarik daripada operator yang cowok. Benar nggak Bos? Biasanya gitu. Jadi kalau ada ya monggo, yang diutamakan yang cewek, kemudian yang diasih yang cowok-cowok itu juga nggak apa-apa, nanti gantian. Ya prinsipnya ya seenaknya kita lah, kayak wong kita yang ada kan gitu loh Pak. Jadi kita nggak terlalu ribet, terlalu pekewo lah itulah. Makanya nanti gini, tekniknya kalau hari Minggu itu kan Bu Indah kemarin, dia nggak apa-apa Pak, aku tak bantu nih HF. Nah Bu Indah itu kan dia nggak ada di rumah, bisanya di Seklok. Kalau soalnya anten itu pedot kabel, kan ya. Oh ya. Nanti kalau pagi, nanti Minggu pagi HF-nya itu di Seklok, Bu Indah bisa bantu. Nanti kalau malam di rumah juga kan kemarin di waktu Pak Bejo itu paginya di Seklok, malamnya di rumah Pak Jaina. Pak Jaina punya power 1000 katanya. Ya, waktu nah itu dihandle sama Pak Jaina. Terus yang 2 meternya saya sama Agus Rantang yang 2 meternya gitu ya. Jadi intinya untuk meramaikan Seklok nanti di hari Minggu, HF-nya itu kalau memang dimulai jam sekian sampai jam sekian, karena kemarin itu sempat sampai jam 1 saja. Jadi jam 1 siang. Bukan. 1 malam. Paginya. Oh, paginya. Paginya itu dimulai jam 10 sampai jam 1. Oh ya. Jam 1 siang terus kan berhenti ya. Propagasi, akhirnya dilanjutkan jam 7 sampai selesai. Itu tekniknya di waktu biar Seklok benar gede. Oh iya. Ya. Jadi nanti kemarin yang yang di Seklok itu ada Pak Jimun, ada Zainal, ada Pak siapa itu, tambah Agus Rantang juga siaran di sini, Bu Indah juga, ada Pak Gepeng juga waktu itu yang loksi Pak Gepeng. Ya. Jadi nanti siangnya saya berharap sak mampu nih perangkat kita di Seklok ya. Nanti malamnya monggo kalau memang ada petugas yang bersedia untuk siaran, 2 petugas yang malam di AF-nya, nanti ada yang bersedia monggo. Jadi dilanjut di rumah masing-masing ya. Cuma nanti ini Pak didokumenkan nanti supaya nanti yang bertugas, yang pasti bertugas itu siapa. Nah, nanti orangnya itu harus benar-benar sudah komit untuk bisa siaran. Sedangkan tambahan jika ada tiba-tiba ada kebutuhan ya nggak apa-apa. Itu fleksibel lah maksudnya. Tapi yang jelas petugas yang sebenarnya itu harus benar-benar komit dan standby pada saat dan waktu yang ditentukan. Karena nanti kalau jaga tiba-tiba kita kan nggak tahu. Yang jelas yang dijadwal. Yang sudah terjadwal aja. Dene ada yang masuk ingin membantu ya monggo, kita persilahkan. Kalau kemarin pas saya itu saya persilahkan kok, ada nggak tahu lupa namanya saya, tapi enak ngobrolnya juga, temannya Pak Zainal, orang Surabaya malah, orang Surabaya.
Makanya nanti gini, kita tuju Pak Mulyanto untuk jadi Koordinatornya ya, koordinatornya. Nanti biar masing-masing yang kita sudah zakat kita sarankan, oh ini operator ini biar dihubungi, gitu ya. Nanti setelah semuanya komit, jadi kita Sabtu berarti bersih, berarti ada kematangan di situ. Sabtunya baru kita puncak acara, ya, gitu. Terus tambahan lagi Pak, nanti kalau memang bannernya itu sudah selesai, nah, nanti bisa dikirimkan ke teman-teman di WA, di WA grup boleh. Nah, nanti biasanya saya itu ngupload juga di media Facebook. Nah, monggo termasuk lebaran kota itu ya, memeriahkan ses ulang tahun Kota Gresik, monggo di AF di frekuensinya ini di BAF frekuensinya ini. Nah, itu kan nanti jangkauannya bisa banyak orang tahu lah. Kalau banyak orang tahu gitu biasanya kalau pas di Seklok ini mesti orang yang dekat-dekat ini yang pengen lihat datang gitu. Makanya Pak Ustadz, jadi yang kemarin yang jenengan buat di grup itu kan memanjang ya, jadi kurang ke atas. Jadi dipersiskan sama itu buat seperti Pak Stono bilang itu untuk teman-teman nge-share supaya teman-teman tahu. Ya, sepenting ada contoh Pak, nanti kami bisa. Ya itu aja cuma dinaikkan ke atas, jangan memanjang gini. Itu terlalu sempit ya. Jadi kita seperti exerkan kotak ini aja. Pak, aku dan kalau tak ambil deh. Iya. Pak, sakit aku tuh. Ini kok Mbak Indi tak bisa kasih. Katanya, Mbak maaf aku belum selesai acara. Tolong suruh orang lain. Nah ini ada kata Simon. Ambil di mana? Belum pesan. Oh, Baik, terima kasih. Rapat dari pembukaan sampai dengan diskusi sudah berlangsung dengan hikmat dan sepertinya sangat mendapat banyak masukan kontribusi dari Bapak Sutiono Pak ya. Tanpa panjenengan seperti rapat ini kurang hidup, karena adanya panjenengan semuanya bisa mencair. Real ses insya Allah kita laksanakan 5 April dan H-1 akan diadakan gladi bersih oleh Bapak Ketua untuk memastikan kepastian daripada petugas-petugas yang akan dikasih mandat untuk melaksanakan kegiatan ses ini. Saya pikir cukup, semuanya sudah banyak, juga sudah saya dokumentasikan di video, mungkin nanti bisa ditonton di channel YouTube saya, insya Allah ada. Dan untuk agar acara ini dapat berakhir dengan berkat, tentu mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.